Pemirsa, sekarang kita ketemu lagi. Setelah 5 bulan kita tidak berjumpa. Hari ini kita bisa berjumpa lagi. Banyak yang bertanya, apakah LC sudah dibredel atau LC sudah dimatikan? Sekali lagi terpaksa saya jawab bahwa tidak ada yang membredel LC. Tidak ada yang melarang LC. Tapi suasana yang terjadi menjelang pilkada yang lalu, bagi saya sungguh itu agak mencekam. Saya khawatir bangsa ini akan terpecah. Karena itu dengan kesadaran saya liburkan ALC agar debat yang mungkin muncul di ALC bisa ditiadakan. Dan karena ALC juga terlalu menjadi barometer untuk politik Indonesia. Setelah pilkada berlangsung, saya bersyukur ke Tuhan, alhamdulillah tidak ada satu insiden yang berarti yang terjadi. Dan bangsa ini sekali lagi teruji berdemokrasi setelah reformasi. Dan melaluinya dengan aman. Dan hari ini saya muncul dengan merajut Jakarta kembali. Karena bagaimanapun ada luka-luka yang tidak terlihat di antara para pendukung paslon-paslon yang bertanding di pilkada. Sesungguhnya semua manusia tidak ada yang lahir membawa perasaan benci atas nama, etnis, warna kulit, agama, dan sebagainya. Dengan belajarlah manusia punya perasaan benci. Tapi sekaligus dengan belajar perasaan benci, manusia juga mempelajari perasaan cinta. Dan cinta itulah secara natural yang paling dominan di hati kita. Kata Nelson Mandela. Kita akan mulai diskusi malam ini. Sebelumnya, propisia dulu untuk teman lama saya undang kembali dalam acara pertama ini setelah Lebaran, Sujiwo Tejo, dengan penampilan berjudul Mari Tak Menghafal Pancasila. Malam ini yang tidak hanya muncul Sujiwo Tejo, tapi juga dengan pasangan-pasangan barunya, yaitu Tia Subiakto dan Safina Nadisa. Kalau pasangan saya tetap Gabriel Mahal. Pertama-tama tentu kita harus ucapkan selamat dulu untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih, Pak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Selamat atas kemenangan dari pasangan ini kemarin. Sebagai pemenang tentu saya ingin bertanya sama Mas Anies dulu lah. Sebelum saya tanya bagaimana kita merajut kembali Jakarta, mungkin apa komennya atas kemenangan yang banyak orang tidak menyangka. Silakan. Terima kasih Bang Karni dan Bapak-bapak, Ibu, teman-teman semua. Memang kalau ditanya mengenai komentar atas apa yang hasil tanggal 19 April kemarin,
Kami lihat ini memang sebuah kerja besar yang melibatkan begitu banyak orang, yang sebagian terlihat, sebagian besar malah tidak terlihat. Dan di masa-masa akhir memang banyak survei yang memprediksi ketat, meskipun ada juga yang memprediksi angka selisihnya cukup besar. Cuman kalau kita dengar itu rasanya seperti too good to be true. Jadi lebih percaya yang ketat daripada yang selisihnya besar. Dan kita merasa bahwa ini bukan saja, kita selalu menyebut ini ikhtiar kita, ini juga doa begitu banyak orang. Dan kami selalu mengatakan bahwa pada akhirnya takdirnya sudah ada. Kita bagian bekerja, bagian berdoa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan semuanya. Kita bagian menjalani, dan kita mengatakan bahwa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Itu. Baik, Mas Adis, tapi banyak orang ya mungkin bermula dari isu, tapi belakangan menjadi kekhawatiran. Kalau Anies dan Sandi jadi gubernur, Anies itu alirannya itu Syiah. Ini dari kelompok Islam justru khawatir. Jadi saya ingin tahu dari Mas Adis klarifikasinya gimana? Ya, jadi ini memang selama pilkada ini kita panen fitnah. Sampai akhirnya kita memutuskan membuat sebuah website yang kita beri nama fitnahlagi.com, di mana kita tuliskan semua fitnah yang dikirimkan pada kami, Anies dan Sandi, dan kami tidak mau cengeng. Yang mau cengeng artinya nggak mau berkeluh kesah. Kalau pilkada ada fitnahnya biasalah gitu. Kompetisi ada fitnah biasa aja. Kita tunjukkan aja. Nah, salah satunya adalah fitnah mengenai Syiah. Dan kita selalu tegaskan bahwa saya adalah seorang Muslim, saya adalah seorang Indonesia, dan saya menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu jawabannya. Dan alhamdulillah ketika kita jelaskan ini kepada masyarakat, para alim ulama juga membantu menjelaskan, isu ini tidak menjadi masalah kemudian, alhamdulillah. Di kalangan Islam tidak jadi masalah, insya Allah. Tapi di luar Islam ada kekhawatiran lain. Kalau Anies dan Sandi itu jadi gubernur, hukum Islam akan berlaku di Jakarta, bahkan hukum syariah. Nah kemudian Anies itu katanya, saya nggak ketemu selama kampanye, jadi saya nggak sempat nanya. Katanya itu dekat sekali dengan kaum radikal, dekat katanya dengan Hizbut Tahrir, maka katanya ada hubungan juga dengan JAT. Apa itu? Ya, yang bagian dari teroris juga lah. Malah baru dengar. Ya Pak. Oh. Kemudian dia bilang, ada yang bilang juga bahwa ya kedekatan dengan FPI juga masuk dalam sorotan tersebut. Kira-kira Mas Adis itu ada nggak keinginan mewarnai ke arah Islam yang demikian, atau sama sekali tidak? Yang ditanyakan tadi adalah gambaran yang justru bukan kami yang mengungkapkan. Jadi saya malah sering mengatakan bahwa itu, kalau ada yang tanya, Pak Anies bagaimana dengan Perda Syariah? Tanyalah pada yang mengatakan soal Perda Syariah, jangan pada kami. Karena kami tidak pernah memprogramkan, kami tidak pernah merencanakan. Ada orang yang mengatakan itu, silahkan tanya pada mereka yang mengatakan. Kenapa? Karena tidak menjadi bagian dari program kita, rencana kita. Bahkan kita merasa Jakarta ini harus menjadi kota di mana yang memimpin, yang bertanggung jawab, bisa berkomunikasi dengan semua. Bukan hanya dengan
beberapa kelompok. Bisa komunikasi dengan semua. Dan kami selama perjalanan kampanye berkomunikasi dengan semua. Saya berdialog, datang menghadiri dalam pertemuan lintas agama. Tapi yang jadi berita yang FPI saja, yang menarik perhatian. Saya bertemu dengan komunitas Katolik, dengan 44 paroki di Jakarta. Saya bertemu dengan masyarakat Kristen Protestan, saya bertemu dengan masyarakat Kristen Batak, saya bertemu dengan masyarakat Hindu, Buddha, semuanya itu kita temui. Tetapi karena ini kampanye, maka bukan saja kami menjelaskan siapa kami dan rencana kami, tapi juga ada pihak lain yang mencoba membentuk persepsi tentang kami. Jadi bukan hanya kita mencoba melakukan bagian kita, menjelaskan apa yang rencana kita, tetapi juga ada pihak lain. Nah, ini yang kemudian banyak mendapat perhatian adalah justru yang ditudingkan oleh pihak lain. Jadi, kalau hari ini saya dipotret bersama Pak Mahfud, misalnya di foto, lalu nanti fotonya Anies dekat dengan Nahdlatul Ulama, kira-kira gitu. Besok saya sedang foto bersama dengan Pak Kwik. Misalnya dengan Pak Kwik berdua. Oh, Anies dekat dengan komunitas Tionghoa. Nanti saya bertemu dengan Pak, Masya Allah, jadi Pak Robo Bedi. Saya tahu hilang nama Pak Abbas, Pak Anwar Abbas. Saya dengan Pak Anwar Abbas, oh Anies adalah orang Muhammadiyah. Jadi, sayanya sama. Potretnya sama. Ketika difoto dengan Pak Mahfud, dikasih frame. Ini NU. Foto dengan Pak Anwar Abbas, ini potret, ini Muhammadiyah. Potret dengan Pak Kwik, begitu. Misalnya dengan Romo, juga wah ini dekat dengan Katolik. Jadi, menurut saya, nanti lawan atau siapapun berkepentingan untuk menonjolkan frame yang mana. Nah, alhamdulillah ini sudah lewat. Jadi kalau sekarang itu kita menganalisa peristiwa kemarin. Tapi ke depan, saya justru makin yakin bahwa kita harus terus menjaga komunikasi dengan semua. Dan Jakarta ini adalah ibu kotanya Indonesia, di mana gagasan Sumpah Pemuda dideklarasikan, di mana proklamasi dikumandangkan, dan di sini pula kota yang paling bineka. Karena itu tanggung jawab konstitusional kita adalah memastikan kota ini tetap menjadi kota yang bineka, dan tanggung jawab moral adalah memastikan bahwa gubernurnya bukan hanya menjadi gubernur sebagian orang, tetapi gubernur dan wakil gubernur yang bekerja bersama dengan semua kelompok. Komitmen kita adalah bisa menjaga semua, Bang Karni. Jadi dari yang mulai, kami silakan paling atas, paling bawah, paling kiri, paling kanan, semua harus bisa disapa. Dan pikiran apapun adalah hak seseorang. Tapi ketika dia mengungkapkan pikirannya, dia harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negeri ini. Karenanya kita berkomitmen bahwa kita bekerja mengikuti sumpahnya nanti, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar, berdasarkan Undang-Undang dan seluruh peraturan pemerintah. Dan komitmen ini artinya semua warga negara punya kedudukan yang sama di mata gubernur dan wakil gubernurnya. Jadi potret-potret tadi itu adalah bagian dari proses kampanye kemarin. Pelabelan itu. Saya melihat ini bagian dari pengalaman kita. Tetapi ke depan saya ingin katakan bahwa semuanya punya hak yang sama. Begitu. Baik. Itu kan sudah berlalu ya. Dan Mas Hadis bersama Mas Adi itu sekarang udah menang. Masih terluka atau bisa dimaafkan? Bagaimanapun serangannya kan cukup deras. Betul. Kalau kami dari kemarin
Semua serangan sekeras apapun kita jawabnya dengan guyon, Pak. Bahkan kita sampai buat tweet jahat. Tweet jahat itu adalah kita merespon kepada reaksi keras di masyarakat secara rileks, secara santai. Dan fitnah-fitnah pun kita nggak baper, kita buatin website aja. Kalau ada yang tanya, silahkan lihat di fitnahlagi.com. Sekarang nggak tahu angkanya berapa. Sekarang hampir 100 ya. Minggu lalu sekitar 94. Jadi sesudah pilkada pun masih tambah fitnahnya itu rupanya. Masih ada? Masih tambah. Tapi kami melihatnya begini. Yang sudah lewat, sudah lewat. Karena pilkada kemarin semuanya, baik pihak nomor 3 maupun pihak nomor 2, ada yang mengkritik, ada yang menyerang. Dan kita harus sadar, ini bukan barang baru. Kalau masuk ikut pilkada, ikut pemilu, lalu terkejut-kejut karena ada fitnah, ada serangan, malah aneh, Pak. Biasa-biasa aja kita melihat itu. Jadi insya Allah yang sudah lewat-lewat dan kita siap untuk terus kerja bersama dengan siapapun. Bisa nggak saya dapat jaminan bahwa Mas Hadis itu dalam tugasnya ke depan benar-benar tidak menguntungkan yang kelompok yang mendukung Mas Anies dan tidak merugikan kelompok yang kemarin melawan Mas Anies? Saya tidak melihatnya dalam konteks menguntungkan atau merugikan. Kami komitmennya adalah bekerja untuk menghadirkan keadilan di Jakarta. Dan kita merasakan memang ada ketimpangan. Tadi siang, Bang Gani, kami dengan teman-teman media itu selamatan lah gitu. Kumpul-kumpul, tasakuran. Teman-teman media itu cerita, Mas. Kan saling komentar ya, saling pegang mikrofon ngomong. Teman-teman wartawan cerita, kami pun tidak menyadari betapa seperti ini sisi lain dari Jakarta. Saya dan Bang Sandi juga saya rasa sama. Sebelum kita melakukan proses kampanye juga tidak melihat betapa ketimpangan di Jakarta ini luar biasa. Kemiskinan itu ekstrim. Jadi Bang Karni, kalau bicara persatuan di Jakarta, kami yakin bahwa memperjuangkan persatuan itu keharusan. Dan persatuan sulit dihadirkan dalam ketimpangan yang seperti ini. Justru menghadirkan persatuan itu dengan cara membereskan ketimpangan, membuat keadilan, muncul suasana damai, sehingga hadir persatuan. Jadi persatuan itu bukan soal kita berada di ruangan bareng-bareng. Saya sering mengatakan yang ada di kota ini adalah union, tapi bukan unity. Union itu ya bareng aja, tapi bukan rasa bersama karena ketimpangan itu. Jadi kebijakan yang akan kita dorong adalah membela, menguatkan yang selama ini lemah. Yang selama ini lemah. Dan mereka itu terlewatkan. Dan ini nggak ada hubungannya dengan sekedar 1 gubernur, 2 gubernur. Jadi ini bukan salah Pak Basuki. Karena masalah ini sudah ada jauh sebelum Pak Basuki bertugas. Jadi tidak usah saling menganggap ini menyerang, tidak. Ini problem yang sudah menahun di Jakarta. Nah, kami melihat tanggung jawab kita adalah membereskan itu. Dan membereskan itu artinya harus ada program-program kepada mereka. Bebannya dari mana? Dari pajak. Jadi kalau berbicara tentang ini, saya malah melihat target kita itu bukan sekedar membela atau memperjuangkan yang kemarin mendukung kita. Yang tidak mendukung pun, kalau mereka dalam posisi hari ini dirugikan, hari ini mereka tidak mendapatkan kesejahteraan, keadilan, itu pun kita perjuangkan. Jadi kita malah ingin memperjuangkan semuanya. Dan Bang Ani terus terang bagi saya pribadi juga jalan ke ketemu dengan kampung-kampung di Jakarta, terutama di daerah-daerah yang secara sosioekonomi itu prasejahtera, kita menemukan kemiskinan kota yang luar biasa. Dan kami komit untuk membereskan. Kenapa kita fokus selama kampanye kemarin? Lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas hingga tuntas. Yang ketiga tentang biaya hidup. Karena kami melihat ini instrumen untuk membereskan ketimpangan. Ketimpangan ini beres, maka
kita bisa berharap untuk muncul rasa keadilan, ada perasaan kesetaraan, lalu ada perasaan damai dan persatuan dibangun. Nah, lintas identitas, lintas etnik, agama dan lain-lain itu dibangun dengan interaksi. Karena itu kami merencanakan program yang dibangun itu bukan sekedar pemerintah bekerja atau dana CSR didatangkan, tetapi yang kita ingin lakukan adalah membangun interaksi antar warga di Jakarta. Karena interaksi antar warga sekarang ini tidak terbangun. Jadi mereka yang bekerja dengan yang sudah bekerja mapan dengan mereka yang miskin, interaksinya minim. Termasuk ini Bang Gani, yang sering kita tidak sadari. Sebenarnya salah satu alat untuk membuat interaksi itu adalah transportasi umum. Hari ini kita semua datang ke ALC, saya jamin di ruangan ini semuanya naik kendaraan pribadi, milik pribadi, atau kendaraan pribadi yang berfungsi sebagai angkutan umum. Tapi angkutan massal jarang yang naik angkot datang ke sini, enggak. Naik bis, naik Transjakarta, minim. Apa yang terjadi? Ketika transportasi massal itu hadir di sebuah kota, maka warga kaya, menengah, miskin menggunakan fasilitas yang sama, duduk bersama. Makin itu luas, interaksi warga makin tinggi. Ini sering kita tidak sadari. Hari ini kita naik mobil, yang makmur menggunakan mobil yang baik, yang kurang makmur mobil biasa, yang enggak lagi nanti pakai motor sendiri-sendiri. Interaksi antar warga lewat media transportasi umum minim. Karena itu ketika melihat persatuan di Jakarta lebih dari sekedar soal berkumpul, bikin interaksi, bukan. Fasilitas publiknya dirancang untuk membuat interaksi lintas atas bawah, sosial ekonomi, identitas kanan kiri. Itu insya Allah nanti kita lakukan sama-sama. Boleh nggak saya sebut itu dengan konsep merajut Jakarta kembali? Ya, dan itu kalau bisa merajut ya, tenunnya Jakarta yang lintas. Itu salah satu caranya. Jadi ketika membangun fasilitas publik, itu yang dibayangkan interaksi antar warga di sana. Termasuk ketika kendaraan umum, antar warga, fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi ketika warga itu didorong berinteraksi, lintas identitas, lintas sosial ekonomi, maka kesaling atau komunikasi terbangun, interaksi ada, saling menghargai muncul, ujung yang paling kuat muncul trust. Kalau muncul trust, muncul kepercayaan, maka insya Allah warga Jakarta, masyarakat Jakarta menjadi masyarakat yang persatuannya akan solid. Insya Allah. Baik, pemirsa, kami juga mengundang Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang, Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Jarod. Tapi beliau pasti ada acara sampai malam ini. Pemirsa, apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur terpilih tadi selaras dengan kata-kata bahwa kegelapan tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh cahaya. Kebencian tidak bisa dikalahkan oleh kebencian. Kebencian hanya bisa dikalahkan oleh cinta. Martin Luther King Jr. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Kalau tadi saya minta klarifikasi terhadap ormas-ormas FPI, HTI yang dituduh orang bahwa itu radikal kepada Mas Anies, itu adalah fakta yang beredar di publik. Karena itu saya ingin klarifikasi dari gubernur dan wakil gubernur yang terpilih. Sekarang saya mau lanjutin lagi ke Mas Sandiaga Uno. Ada tambahan atas semua yang
saya tanyakan sama Mas Adis. Sudah komprehensif sekali. Saya hanya mungkin ingin berterima kasih kepada seluruh aparat termasuk Pak Agro dan rekan-rekan di Polda dan seluruh aparat yang sudah mengawal, karena kita ternyata dengan perhatian yang begitu besar bisa menghadirkan situasi yang aman, damai, sejuk, tentram, dan ini prestasi buat Jakarta karena dunia, ini bukan hanya seluruh Indonesia, tapi dunia betul-betul melihat demokrasi yang cantik yang ada di Indonesia, di mana demokrasi, Pancasila, Islam, semua bisa bersanding dengan rukun dan damai, dan alhamdulillah warga telah memilih, dan sekarang ini waktunya kita untuk membangun kebersamaan itu, rekonsiliasi. Jadi selalu kita sampaikan kepada pendukung kita, sudah tidak terlalu penting untuk aksi selebrasi yang mungkin nanti bisa membuat pihaknya pendukung Pak Basuki dan Pak Jarotnya tersinggung. Kita buat syukuran yang sederhana saja, dan tentunya kita ajak bukan hanya para pendukung kita, tapi juga kemarin rekan-rekan yang belum memilih kita pastikan mereka ikut sama-sama, karena membangun Jakarta 5 tahun ke depan itu harus bersama-sama. Kalau hanya pendukung kita saja dan kita melakukan aksi selebrasi yang mungkin malah membuat kita terpecah belah, rasanya 19 April kemarin itu belum menghasilkan kemenangan untuk warga Jakarta. Alhamdulillah sekarang warga Jakarta pelan-pelan sudah mulai tersambung kembali. Kita ada event-event kecil, tadi lari bersama dengan pendukungnya Pak Basuki, Pak Jarod, udah nobar, nonton bareng, dan alhamdulillah cepat sekali sekarang. Mudah-mudahan lebih banyak yang move on ke depan. Apa ada program-program untuk lebih menyatukan masyarakat kembali? Tidak. Ya, ada beberapa sih. Sama Mas Anies kita lagi bicara sama teman-teman di Digital Hub, di mana ada games atau aplikasi yang bisa di launch untuk mempersatukan warga. Juga ada kegiatan untuk itu, Kartu Jakarta Jomblo, bro. Kartu Jakarta Jomblo, mungkin yang jomblo terbaik dari pasangan calon nomor 3 bisa jomblowan jomblowatinya bisa bertemu, yang light seperti itu. Dan ini dibutuhkan oleh warga, sesuatu yang tidak terlalu berat, karena kita bicara mengenai bineka, kadang-kadang kita lupa dengan tunggal ikanya, mempersatukannya ini. Jadi keberagaman kita harus kita balut dalam sesuatu yang kekinian sekali. Jadi ini anak-anak muda, kita coba challenge mereka, kita ajak mereka, ayo bikin kegiatan-kegiatan event, olahraga, futsal, atau kegiatan kesenian yang mudah-mudahan membantu melupakan periode sebelum ini, sehingga kita bisa move on, kita bisa rajut kembali Jakarta kita yang tercinta ini. Mungkin perlu Mas Adi terjemahkan tuh. Pak Kwik, saya kira nggak tahu tuh apa jomblo. Om, panggilnya Om. Jomblo itu the most eligible bachelor gitu, dan bachelorette. Jadi yang single lah Om. Jadi acara kalau buat Om tuh kayak dansa-dansa gitu loh Om. Nah, ini Pak Kwik nih jago dansa nih. Jago dansa. Iya, tapi istilah jomblo dia nggak tahu. Apalagi Pak Edi dalam raya. Zaman beliau belum ada kata. Belum ada jomblo kali Om Edi ya. Tapi ya kita ini sekarang banyaknya pemilih pemula juga, dan di medsos itu sekarang ya walaupun masih ada yang saling sindir, saling baper, saya memantau digital conversations atau percakapan di medsos sudah mulai jauh membaik. Mudah-mudahan ini yang menjadi awal dari merajut kembali Jakarta yang menjadi tema malam ini ILC. Baik, saya sekarang ingin